Ya sekarang saya akan jelaskan mengenai adanya penderitaan dan kejahatan ya. Di dunia yang berdosa ini ada orang yang mengatakan bahwa ya teolog mengatakan bahwa ya problem itu bukan hanya problem kejahatan tapi ada problem kebaikan juga ya. Kenapa masih ada kebaikan di dunia yang jahat ini gitu. Tapi banyak pada umumnya orang-orang ateis dan mungkin orang-orang teis juga, orang-orang yang juga saleh tidak mengerti gitu kenapa di dunia yang ada Allah ini, di dunia yang Allah berdaulat ini ada kejahatan. Nah ini yang banyak orang tidak mengerti juga gitu. Selain dari juga masalah kebaikan ya. Sebenarnya masalah kejahatan ini bisa selesai dengan masalah kebaikan sih kalau kita pikirkan kebaikan dengan benar gitu. Di dunia yang sudah berdosa ini, yang sudah buruk, sebenarnya kalau ada kejahatan itu normal gitu bagi seorang teolog gitu, bagi beberapa teolog itu normal aja karena sudah semua manusia kan sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah dan ya udah yang sisa tinggal jahat gitu. Kebaikan ya enggak ini. Kebaikan justru yang aneh gitu kalau ada kebaikan. Tapi realitanya gitu sekarang itu ada Allah dan realitanya juga ada kejahatan. Realitanya bukan hanya ada kebaikan tapi ada kejahatan. Tapi juga Allah tidak pernah hilang gitu. Allah ada gitu. Allah terus berdaulat, Allah terus memerintah sebagaimana yang kita percaya dalam iman Kristen ada. Jadi bagaimana ini selesai gitu. Nah, saya akan bercerita mengenai ini dari perspektif pertama dari Agustinus yang dia belajar dari ajaran Manikeisme ya. Manikeisme itu ajaran sesat gitu. Nah, dia berpendapat bahwa kejahatan itu dan kebaikan itu yaitu setara. Ada kejahatan, ada kebaikan, ini setara ya. Kenapa ada kejahatan? Ya karena ada iblis gitu. Kita bilangnya iblis kalau dia ada setan yang baik, ada setan yang jahat. Ini kenapa ada kejahatan? Ya karena ada iblis. Kenapa ada kebaikan? Ya karena ada Allah. Gampang aja, simple. Jadi ada di dunia ini ada dua pribadi, dua person yang berkuasa. Ya lalu ini saling ya timpang tindih, saling bergantian gitu. Kenapa hidup Anda susah? Kenapa hidup Anda menderita? Ya karena iblis. Wah, tengking aja iblis. Nah ini banyak pendeta khotbah kayak gini juga ya. Makanya di gereja banyak orang yang doain dompetnya lah, doain apanya. Ini bukan agama sebenarnya, ini perdukunan ya. Perdukunan yang primitif ya, sangat primitif. Dukun aja udah naik. Nggak di sini sih. Udah agak ilmiah dikit tapi ini primitif banget. Sampai doain mobilnya gitu, doain. Ya ini primitif banget ya, bener-bener. Saya nggak ngerti ya kalau ada manusia yang percaya kayak gini, ini berarti rasionya rendah banget, lebih rendah daripada hewan mungkin. Karena kok bisa ya manusia percaya gitu bahwa iblis mengendalikan dunia ini gitu. Ini ateis saja nggak seburuk ini saya rasa gitu. Ateis saja mungkin dia percaya Allah yang berdaulat, makanya dia tanyain kenapa ada kejahatan. Ateis itu nggak sebodoh yang ini ya, pendeta tadi nih yang percaya iblis, kejahatan itu iblis gitu, terus kebaikan itu Allah. Enggak, ateis itu percaya bahwa Allah tuh berdaulat atas kejahatan loh. Makanya dia tanya, kok ada Allah tapi ada kejahatan. Nah saudara yang kaum teis ya, sayang banget ya. Kadang-kadang kita saya nggak bilang iman ya, iman itu kan dari Allah. Saya bilang pengetahuan rasio gitu tuh kadang-kadang di bawah gitu. Di bawah standar. Di bawah standar orang manusia yang beriman gitu. Nah ini pertama Agustinus juga pegang ini ya. Pertama dia pegang bahwa ya ada kejahatan ya karena iblis, ada kebaikan karena Allah. Dua ini selalu berlawanan. Jadi kalau kamu susah ya jangan bilang Allah. Kamu gak boleh bilang Allah, itu iblis. Makanya tengking aja iblis ya. Itu di situ ya. Itu satu pertama. Kira saudara ngerti ya. Jadi ini. Nah ini pasti kita tolak ya. Nggak mungkin. Allah itu nggak mungkin sama kayak iblis gitu. Allah itu pasti di atas ya. Semua orang juga tahu. Hewan juga udah tahu. Allah itu pasti di atas. Nah, pandangan kedua itu ada yang mengatakan bahwa ya ini kebaikan nih ya. Ini kejahatan begini nih. Ini kebaikan begini. Nah, sekarang kalian lihat gak kejahatannya? Ya nggak ada. Kejahatan nggak kelihatan karena apa? Ketutup kebaikan. Nah ini nih, ketutup kan? Ya. Nah terus kalau kebaikannya menyingkir, ya kejahatan ada langsung. Nah ini pandangan kedua ya, pandangan kedua.
set tutup kebaikan, dilepas kejahatan. Jadi dari mana adanya kejahatan? Ya ini kejahatan itu dari nih lepasnya kebaikan, tidak hadirnya kebaikan. Ya makanya ada kejahatan. Kejahatan nih pada hakikatnya kosong, nggak ada. Bahkan dia nggak lakuin ini. Dia tutup ini gini, terus dia nggak lakuin ini. Padahal di sini hakikatnya tetap ada ya, tapi di sini. Nah ini pandangan kedua yang juga mungkin dianut oleh beberapa orang reform ya, dan banyak mungkin. Dia percaya bahwa ya kejahatan itu kosong, nothing dan lain-lain. Akhirnya dia percaya kebaikan lah yang full dan lain-lain. Tapi lucunya kebaikan ini bisa menghilang gitu. Nah ini nggak tahu juga ya logikanya di mana ya. Ya logikanya di mana, ayat Alkitabnya di mana. Nah ini kalau orang-orang seperti ini itu seperti apa ya? Saya nggak ini misalnya menipu diri gitu, seakan-akan kejahatan nggak ada, seperti anggap remeh kejahatan, seperti kejahatan tuh bukan sesuatu lah, yang sesuatu adalah kebaikan gitu. Mungkin orang-orang naif kali yang seperti ini ya. Orang-orang yang pembacaan Alkitabnya juga naif, dan dalam hidupnya juga naif gitu. Dia anggap kejahatan ya kosong, kejahatan ya udah. Padahal kejahatan itu semua orang melakukan kejahatan, dan itu begitu real ya. Kejahatan itu begitu real, sebagaimana Allah itu real, kejahatan itu real, ada, dua-duanya itu ada. Nah maka pandangan kedua ini juga mengatakan bahwa kebenaran, kebaikan bisa absen gitu. Kebenaran dan kebaikan gak bisa absen. Kebenaran dan kebaikan, bahkan Allah sendiri itu gak bisa absen, itu selalu ada. Ya. Entah adanya wujudnya itu dalam penghakiman, atau adanya wujudnya itu dalam kehadirannya yang memberkati dan lain-lain. Allah itu tidak pernah kosong, saudara. Allah itu tidak pernah tidak ada. Allah itu pasti ada. Adanya entah di dalam penghukuman, pengadilan, atau kebaikannya, belas kasihannya. Allah melihat kita dengan belas kasihan dan lain-lain. Nah, pandangan pertama kita tolak. Allah dan iblis bersama, saling timpang tindih, kita tolak. Pandangan kedua, kejahatan ditutupin kebaikan, yang begitu naif ini kita tolak. Allah itu selalu ada, dan Allah nggak pernah ini mengikhlaskan adanya kejahatan. Nah, pandangan ketiga, itu kan seperti diikhlaskan. Pandangan ketiga, bagaimana jadinya setelah ini semua? Nomor 1 kita tolak, nomor 2 kita tolak. Sekarang kita masuk ke nomor 3. Ingat, saudara sudah sampai sini, saudara jangan nanti balik lagi ke atas ya. Saudara jadi harus percaya bahwa Allah dan iblis nggak mungkin bersama, nggak mungkin sejajar. Yang kedua, Allah tidak main lepas begitu akhirnya jahat ada. Jadi kejahatan terjadi karena ya Allah juga nggak tahu. Allah juga sebenarnya bahkan tidak tahu. Allah juga sebenarnya ya kurang rela gitu ya. Tapi gimana dong, kejahatan ada dong. Itu Allah yang aneh ya. Nah, Calvin bilang kayak gini, banyak orang mencoba bela Allah ya dengan ciptain Allah palsu ya sebenarnya. Allah yang tidak berdaulat atas kejahatan, membiarkannya, Allah yang setara. Nah, terus bagaimana kita percaya ini semua? Kita percaya ini semua misalnya kita bisa baca di Roma 11 ya. 11 ayat 32 atau 33, saya agak lupa. Saudara baca di situ dikatakan bahwa Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan. Ini pembacaan Alkitab itu nggak naif sama sekali, saudara. Alkitab itu nggak bohongin kita gitu, nggak main tipu-tipuan. Alkitab itu beneran. Dia bilang Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan. Ini ketidaktaatan itu apa? Dosa ya. Ketidaktaatan itu dosa, kejahatan dan lain-lain sebagainya. Itu tuh dikurung oleh Allah. Manusia dikurung oleh Allah. Nah itu kenapa adanya kejahatan? Kita harus secara tegas ya ngomong, Allah itu menetapkan kejahatan. Allah itu benar-benar mengurung kita dalam kejahatan. Ini pertama satu ya. Saudara jangan langsung matiin video ini, jangan langsung titik, jangan langsung ini ya, oh saya ketemu jawabannya. Bukan. Jawabannya ada 2 ya. Yang pertama ini, satu, Allah menetapkan kejahatan. Allah mengurung orang dalam ketidaktaatan. Di Roma 11 saudara bisa baca. Jadi adanya kejahatan ya karena Allah mau. Gampangnya gitu. Adanya kejahatan ya karena Allah mau. Tapi jangan lupa, misalnya kita baca di Yosua 24 ayat 15 ya. Di situ dikatakan bahwa Yosua suruh manusia tuh pilihlah jika engkau anggap baik beribadah pada Allah, silakan beribadah. Sebaliknya seterusnya tidak gitu, terserah pilih juga. Jadi adanya kejahatan tuh karena apa? Pertama, Allah tetapkan adanya kejahatan. Kedua, karena manusia pilih. Nah, manusia pilih ini dengan Allah tetapkan ini seakan-akan kontradiksi ya.
Memang betul itu kontradiksi. Ini namanya paradoks. Paradoks itu kontradiksi, tapi dua-duanya sama-sama kebenaran. Kalau Allah sudah tetapkan, perlukah manusia pilih? Perlu kata Alkitab perlu. Karena di situ dua-duanya ada. Allah tetapkan, manusia pilih. Kalau manusia sudah pilih, perlukah Allah tetapkan? Perlu kata Alkitab dua-duanya ada. Jadi saudara yang hanya pilih salah satu teologi, salah satu yang Allah tetapkan semua. Nah, itu teologi agak-agak setengah ya. Dari Alkitab dia bacanya dari Perjanjian Baru terus aja kali ya, dia kurang baca Perjanjian Lama, atau dia kurang baca ayat-ayat yang manusia tuh bebas gitu. Manusia tuh punya kehendak dan lain-lain. Tapi ada juga orang yang saya tahu ya, ini mungkin teologinya mirip orang-orang ateis kali ya, yang percaya manusia bebas, tapi tanpa Allah. Jadi ateis aja, jangan jadi Kristen gitu. Ini soal apa? Allah di mana? Ya Allah di mana kayak terserah. Nah, ini agak-agak aneh ya teologi gini. Teologi yang benar kita pilih dua-duanya. Allah berdaulat, manusia pilih. Allah berdaulat, manusia pilih. Allah berdaulat, manusia bertanggung jawab. Ini sejajar dalam tanda kutip ya, seakan kontradiksi, bukan seakan, ini kontradiksi dan ini kebenaran. Ini sama kayak ini. Saudara kalau tahu kristologi ya, pribadi Yesus itu ada manusia sejati atau Allah sejati. Di sini manusia sejati. Allah sejati, manusia sejati. Ini pada zaman Athanasius orang tuh bingung ya, kok mana mungkin Allah itu jadi Yesus sejati terus jadi manusia sejati. Ini nggak mungkin, ini tabrakan, ini logika yang dongok ini logika yang dungu ini, aneh-aneh banget nih. Ini namanya paradoks ya. Di dalam Allah tuh ada paradoks seperti ini. Paradoks yang dia tetap Yesus Allah sejati, dia manusia sejati. Dua-duanya sama. Nah, ini paradoks. Dua-duanya kebenaran, ya. Nah, ini kalau dibilang bertentangan, ya bertentangan secara begini ya. Tapi saudara lebih susah ya kalau nggak pakai paradoks seperti ini. Saudara so tahu dengan jawab, ya Allah kan mengizinkan aja gitu, manusia berkehendak. Nah, saudara kalau jawab andai kata ya, misalnya saudara nggak, masa Allah tetapin kayak gitu sih, aneh-aneh aja. Ya saudara pilih, misalnya Allah itu mengizinkan. Allah tuh mengizinkan nggak pernah kosong, Bapak saudara. Kosong misalnya, Allah mengizinkan. Misal Bapak Ibu kita mengizinkan kita nikah gitu. Masa ya udah terserah lu dah, nikah aja, gua nggak peduli. Apa orang tua aja nggak ada yang kayak gitu ya? Masa saudara mau taruh Allah kayak gitu ya? Nggak mungkin lah, itu gila banget. Allah itu kalau andai kata pun mengizinkan di dalam ketetapannya. Ini mengizinkan manusia berdosa. Mengizinkannya juga tahu, mengizinkannya juga bertanggung jawab. Mengizinkannya juga dengan penetapan gitu loh. Bukan ya asal mengizinkan aja, itu pandangan yang aneh saudara. Jadi kita bisa ini ya, ini juga berhubung dengan sekarang kita lagi pandemi gitu. Jadi kalau di dalam filsafat ya, penderitaan itu dan kejahatan itu memang dibedakan dua ya. Kalau penderitaan itu ya harus kita jawab karena yang susah kita gitu. Kalau masalah kejahatan adalah masalah Allah lah. Allah kan Allah maha baik kok ada kejahatan. Nah itu masalah Allah. Jadi orang-orang filsafat kayak lebih ya kita jawab penderitaan lah, bukan jawab kejahatan gitu. Tapi bagi saya sebenarnya ya itu bisa dipisahkan, tapi boleh juga sama lah. Karena apa ya? Itu penderitaan dan kejahatan itu sebenarnya nggak saling terhubung keduanya gitu. Dan kedua jawaban ini ya kita bisa selesaikan dengan itu. Yang pertama, penetapan Allah, kedaulatan Allah yang berdaulat, Allah yang bukan palsu ya, Allah yang benar-benar di atas. Dan jangan lupa Allah yang benar-benar di atas ini memberikan kebebasan manusia pilih gitu. Jadi kalau saudara bilang ya kejahatan itu yang salah sebenarnya siapa sih? Saya mau jawab secara tegas ya, yang salah manusia dan Allah. Atau saudara agak-agak kurang ini, saudara mungkin takut ya ngomongnya salah Allah gitu. Kalau makanya saudara jangan bilang gitu kejahatan itu pasti salah gitu. Saudara, kita kalau ubah di dalam mindset perfilman gitu misalnya sinematografi gitu misalnya, kadang-kadang kita bisa lihat ya kejahatan di sini itu tiba-tiba kebaikan di ujung sana ternyata bagus banget gitu. Nah ini kadang-kadang kita bisa pakai cara ini juga ya, dengan memperlihatkan sinematografi gitu. Allah itu misalnya menetapkan kejahatan demi kebaikan yang tertinggi gitu. Boleh-boleh aja sih saudara, kreatif seperti itu bisa-bisa aja. Dan itu boleh-boleh juga, betul juga. Tapi saudara jangan lari dari ini ya. Jangan lari dari bahwa Allah tuh benar-benar menetapkan kejahatan gitu.
Dan ini tuh doktrin yang bukan ngawang-ngawang gitu. Ini doktrin yang justru membebaskan kita dan kita lepas dari misteri yang ya misteri kenaifan kita lah kalau saya mau bilang dengan gampang. Misteri kenaifan kita, kepura-puraan kita, ketidaktahuan kita, misteri ini kita. Nah, ini yang dilepaskan Allah gitu. Karena Allah tuh berdaulat atas semua gitu. Nah, tapi kenapa Pak Allah tuh menetapkan kejahatan? Nah, ini misteri lagi, saudara. Saudara nggak boleh masuk ke tempat yang aneh yang saudara nggak tahu gitu. Kenapa Tuhan tetapkan kejahatan? Jawabannya saya tidak tahu. Nah, saudara juga jangan so tahu gitu. Jadi jawabannya memang tidak tahu. Yang saya tahu seperti kata orang-orang itu, Allah itu bekerja sesuai hikmatnya, rencananya untuk ya kalau di dalam Roma 8 ya mendatangkan kebaikan bagi manusia yang percaya kepadanya ya, bagi manusia yang ini ya mengasihinya gitu ya. Itu yang kita tahu itu ya. Jadi yang kita tahu kita pikir ya, misalnya kejahatan di mata kita dengan di mata serigala gitu, atau kejahatan di mata kita dan di mata kucing itu sama nggak kira-kira saudara? Kalau itu aja bisa beda ya, kadang-kadang itu bisa beda kan. Kenapa kita bisa setarain kejahatan di mata kita dengan kejahatan di mata Allah ya? Ini kan satu yang gak make sense ya sama sekali ya. Oke, kejahatan clear ya. Kalau kebaikan di mata kita dengan kebaikan di mata Allah beda nggak? Nah, ini juga jadi kadang-kadang nggak selalu begini saudara. Makanya kita perlu baca Alkitab lagi, perlu teliti lagi apa sih kebaikan gitu. Apa sih kejahatan? Apa sih rencana Allah gitu? Apa sih rencana manusia? Nah, ini kadang-kadang kita harus belajar lagi saudara. Kita harus ya belajar Alkitab. Harus belajar Alkitab bukan berarti ya kalian baca Alkitab terus gitu. Belajar Alkitab ya baca buku juga gitu. Baca tafsiran, teliti tafsiran, baca tulisan-tulisan mengenai itu apakah betul gitu. Bukan yang baca Alkitab secara autistik gitu, secara autis. Terus ya pokoknya ini kata Alkitab saya, itu kata tafsiranmu bukan kata Alkitab saya. Kira-kira begitu ya problem kejahatan, problem kebaikan dan lain sebagainya, di mana Allah nyata, kejahatan nyata, kebaikan nyata. Nah, ini kita semua bisa gali saudara lebih dalam sebenarnya. Nah, saudara bisa terus merenung, berpikir, nggak hanya selesai sampai di sini. Tanya, bergulat dengan Alkitab. Ya kiranya memberkati semua.